illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana. Ya, dari kebesaran hati mereka sebagai ummahatul mukminin, ibunya orang-orang Islam, berdasarkan kesabaran dan kelonggaran hati mereka untuk suami tercinta, istri-istri Rasulullah itu akhirnya sepakat untuk mengikhlaskan giliran mereka. Untuk mengikhlaskan giliran mereka. Sudahlah, giliran saya malam Selasa saya ikhlaskan untuk dipergunakan Rasulullah tinggal di rumah Aisyah. Begitu kata Saudah, begitu kata Hafsah, begitu kata Ummu Salamah, begitu kata Ummu Habibah, begitu kata Zainab binti Jahsh, kata Zainab binti Khuzaimah, kata Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Maimunah sudah meninggal. Nah, jadi selama sakit itu berada di rumah Aisyah, Aisyah yang merawat, bahkan sampai saat wafatnya pun beliau bersandar ke dada Aisyah radhiyallahu anha. Dalam suasana sakit itu, dalam keadaan parah, kadang-kadang sadar, kadang-kadang tidak. Suatu ketika beliau tidak sadar, kemudian mendengar sholat jamaah di Masjid Nabawi diimami oleh seseorang. Jadi begitu sadar, ya wallahu a'lam, tentu fisik masih sangat lemah. Ini kisah dustanya orang Syiah dalam rangka mendiskreditkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu Rasulullah sadar, beliau bertanya, siapa yang imami itu? Siapa yang imami itu? Di sana ada Abbas, paman Rasulullah. Di sana ada Ali bin Abi Thalib, saudara sepupu sekaligus menantu Rasulullah. Menjawab, Abu Bakar Rasulullah. Yang imami Abu Bakar. Nah, kita koreksi ya. Apa iya sholat jamaah sudah dilaksanakan? Apa iya sholat jamaah sudah dilaksanakan? Abbas yang adalah paman Rasulullah yang laki-laki, Ali yang adalah menantu dan saudara sepupu Rasulullah tidak sholat jamaah, malah blusukan neng omahe Aisyah radhiyallahu anha. Apa iya? Padahal kalau butuh tukang nunggoni Rasulullah, 8 orang istri itu siap. Apa diperbolehkan Ali bin Abi Thalib itu blusukan ke rumah Rasulullah sementara di sana ada istri beliau? Apa boleh seseorang masuk ke dalam rumah Rasulullah meskipun dia pamannya sementara di sana ada istrinya? Ya, boleh ketika rumahnya kosong, begitu ya. Dulu kan pernah saya terangkan, dah. Kita sedang pergi mencari nafkah, mencari rezeki, yang ada di sana istri kita dan anak-anak kita. Kemudian kita datang, kita lihat ada paman kita di sana. Gimana itu? Hah? Meneng wae. Oh, kentus. Om, om. Ya tidak segegabah itu ya, tidak segegabah itu. Lah kok paman saya bisa masuk ke sini?
Istrinya dipanggil, gelenek-gelenek gitu kan. Loh, Pak Ale kok tindarene mlebu ngomahku. Monggo aku lunga. Lha kok dodok-dodok ajeng mlebu pun kula elekke nekat. Aku ki priye bojomu? Oh, berarti ada kemungkinan tidak tahu apa-apa tidak bahwa Aisyah itu orang lain secara umum. Satu, apa Abbas tidak tahu bahwa sholat jamaah itu diwajibkan bagi mereka yang mendengar azan dan dekat rumahnya dengan masjid? Apa Abbas tidak tahu bahwa itu rumahnya Aisyah? Ini tidak terlalu prinsip tetapi perlu dikaji. Siapa yang imami itu? Abu Bakar Rasulullah langsung bimbing saya ke masjid. Maka lagi sadar itu. Sadar dari ketidaksadaran beliau. Dan ini kisah dusta. Tadinya pingsan, bareng eling terus sing imami siapa? Abu Bakar bimbing saya. Ali membimbing tangan kiri beliau, Abbas membimbing tangan kanan beliau, dipapah masuk ke masjid nyibak sof. Langsung datang ke depan, geret spanduk pengajian. Ya apa-apa aku cerita hapus-hapus itu. Itu begitu sampai di masjid, itu Abu Bakar itu geret. Setan awas. Tambahan saya. Disuruh mundur. Apa iya Rasulullah mempunyai sifat sekasar itu? Apa iya Rasulullah mempunyai sifat sekasar itu? Laqad ja'akum Rasulun min anfusikum. 2 ayat terakhir surat At-Taubah. Azizun alai ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim in tawallau. Sampai akhir ayat. Salam. Sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul dari kaum sendiri. Dan rasa oleh pemberitaanmu sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Bil mu'minina raufur rahim. Raufur rahim itu milik Allah, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat belas kasihan. Sekali lagi. Iya. Lah piye sing nggo Quran terjemahan gur kono tok. Liyane wis nerjemahke kabeh. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang. Loh, itu versi orang Syiah. Abu Bakar itu belum murtad loh. Murtadnya Abu Bakar itu setelah Rasulullah wafat kok. Jadi masih iman dia itu. Kok kasare kaya ngono. Itu usaha mereka untuk mendiskreditkan Abu Bakar As-Siddiq itu sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Padahal yang terjadi tidak seperti itu. Ya tadi sekian ratus, sekian ribu jamaah yang adalah sahabat-sahabat Rasulullah yang versi orang Syiah waktu itu belum murtad, murtadnya bar Rasulullah wafat. Itu semuanya menjadi saksi.
Kalau kita ikuti pola pikir mereka, kalau kita ikuti ajaran-ajaran Islam yang difahamkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, mereka semua memang menjadi saksi di saat Rasulullah belum wafat sampai ketika Rasulullah wafat. Tidak diterangkan juga sing kon genteni dadi imam, juga tidak dijelaskan. Riwayat yang rojih, yang jelas, beberapa hari setelah Rasulullah sakit dan menyerahkan imamah itu kepada Abu Bakar, beliau merasa agak segar badan beliau. Beliau merasa agak segar sehingga minta dibimbing. Memang oleh Ali dan Abbas. Aku tak salat yang masjid. Aku tak salat yang masjid, dibimbing betul. Lah, ketika para sahabat yang sholat di saf belakang itu melihat kedatangan Rasulullah, sholat belum dimulai. Jadi bisa dipahamkan Ali dan Abbas itu menunggu iqamah, kemudian masuk masjid karena ada urusan dengan pribadi beliau yang sedang sakit. Ketika para sahabat masuk ke dalam masjid, ketika para sahabat yang berada di saf belakang itu melihat Rasulullah masuk masjid, dan mereka, ayo bocah-bocah ra kena ngomong. Petaki, cawe wedok ding. Abu Bakar tidak bergeming, tetap ngimami. Dan setelah yang bertepuk itu semakin banyak, baru Abu Bakar noleh ke belakang. Rasulullah masuk ke masjid. Beliau memberi isyarat kepada Abu Bakar untuk terus melanjutkan tugas yang diberikan kepada dia menjadi imam. Perintah ini bukan perintah yang apabila, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, perintah Rasulullah untuk terus ngimami, nggak usah mundur karena saya ada, nggak usah mundur karena saya ada. Rasulullah masuk ke dalam masjid, nggak usah mundur. Perintah ini bukan suatu perintah yang apabila didurhakai, apabila tidak dipatuhi, berarti Abu Bakar durhaka kepada Rasulullah. Perintah Rasulullah untuk tetap ngimami, ini menurut pemahaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, potret atau wajah dari pemahaman Ahlussunnah. Ini penghormatan yang diberikan Rasulullah kepada Abu Bakar. Gitu loh. Jadi umpamanya ya, saya duduk di, nggak ada kursi yang lebih baik dari ini, tak? Nggak ada, tak? Ya kursi ini ya. Saya duduk di kursi begini ini. Kemudian datang bapak saya. Kata bapak saya, aku ngatek supaya di tempat itu. Terus. Ini kehormatan yang diberikan bapak saya kepada, ya jangan bapak lah, ya mungkin pak guru saya gitu ya. Penghormatan yang diberikan guru saya kepada saya untuk saya tetap duduk. Tapi saya berdiri karena saya tepo seliro, tahu diri. Tahu diri. Abu Bakar mau mundur, Rasulullah tetap perintahkan terus. Nah, akhirnya Rasulullah masuk ke dalam masjid, Abu Bakar memberikan
peluang kepada Rasulullah untuk berdiri di sebelah kanan dia dalam posisi duduk. Rasulullah ngimami, Abu Bakar makmum kepada Rasulullah dalam keadaan berdiri, orang banyak makmum kepada Abu Bakar. Saya ulangi ya. Rasulullah menempati posisi, kalau di sini di sebelah utara Abu Bakar dalam posisi duduk. Kemudian beliau ngimami sholat, Abu Bakar makmum kepada Rasulullah, artinya mengikuti gerak-gerik Rasulullah di dalam sholat. Jamaah makmum kepada Abu Bakar. Itu yang terjadi seperti itu. Bukan terus digeret. Wila dalah. Cerita palsu ora ngrasake kampanye ragate pirang-pirang geret cak. Penake udeli dhewe, udeli penak. Ini tidak ada seorang pun yang menyangsikan, nggak ada yang sanksi bahwa yang imami Rasulullah di waktu beliau sholat, di waktu beliau sakit itu Abu Bakar. Tapi karena kebencian mereka kepada Abu Bakar As-Siddiq, sampai mereka buat kisah yang penuh fitnah, penuh dengan kedustaan dan kebohongan, dan ditelan oleh pengikut-pengikut mereka tanpa berpikir panjang, diuntal malang tenan itu. Akhirnya menjadilah akidah mereka akidah yang sangat rusak. Akidah mereka akidah yang rusak.